Semangat belajar untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Nova Delima Panjaitan. Anak didik kami yang kelas 12, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Anak didik kami kelas 12, topik kita kali ini tentang masa demokrasi, masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini merupakan kelanjutan dari masa Orde Lama. Sebelumnya kita telah membahas masa Orde Lama, di mana masa Orde Lama ini dilaksanakan selama 2 periode dengan presiden yang sama, Insinyur Soekarno. Yang mana periode tersebut, yang pertama adalah masa demokrasi liberal dan yang kedua adalah masa demokrasi terpimpin. Yang mana setiap kebijakan dalam masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan puncak pada masa kekuasaan Insinyur Soekarno di Indonesia itu setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI 1965. Kasus inilah yang sangat sulit yang merupakan masalah yang sangat rumit dan sulit, sehingga membuat si Soekarno dituntut mundur dari jabatannya. Kenapa? Karena kasus G30 SPKI merupakan kasus yang paling besar di Indonesia dengan upaya untuk menggantikan ideologi negara dari Pancasila menjadi komunis. Kemudian penuntasan masalah tersebut yang pada akhirnya itu dituntaskan pada masanya si Soeharto, yang mana terjadinya dui fungsi kekuasaan 1966 sampai dengan 1968 sampai dengan diambil alih secara tidak hormat jabatan Presiden Soekarno dengan cara kudeta gitu ya. Jadi kali ini kita akan membahas kira-kira bagaimana proses maupun keberlangsungan serta berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia. Masa Orde Baru ini merupakan kepemimpinannya si Soeharto mulai dari tahun 1966 peralihan ya, sampai dengan 1997. Kita saksikan ya anak didik kami sekalian. Kita lihatlah dulu bagaimana masa pemerintahan pada Orde Baru. Anak didik kami sekalian, sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasannya tahun peralihan kekuasaan Insinyur Soekarno kepada Soeharto itu di Indonesia 1966 sampai dengan 1968. Bagaimana proses peralihan kekuasaan dari Insinyur Soekarno terhadap Insinyur Soeharto itu diawali dengan dikeluarkannya Super Semar. Apa itu Super Semar? Super Semar itu adalah surat perintah 11 Maret 1966 oleh Soekarno terhadap Soeharto gitu ya. Jadi Super Semar inilah yang diemban oleh si Soeharto untuk mengendalikan keadaan sistem pemerintahan di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam segala bidang gitu ya. Disusul kembali dengan pengadaan sidang istimewa oleh MPRS. Sidang istimewa ini dilaksanakan 2 kali. Sidang yang pertama itu adalah membahas tentang pengangkatan si Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia gantikan si Soekarno, dan sidang yang kedua adalah pelantikan si Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan inilah nanti yang menjadi cikal bakal awal masuklah pada masa Orde Baru. Anak didik kami sekalian, kita bahas kepada sidang istimewa yang pertama MPRS
itu dilaksanakan 7-12 Maret 1967, menghasilkan ketetapan MPRS nomor 33 MPRS 1967, yang mana isinya itu adalah tentang pencabutan seluruh kekuasaan negara dan pemerintah dari Presiden Soekarno. Jadi anak didik kami sekalian, pencabutan kekuasaan sebagai presiden dari si Soekarno itu dilaksanakan secara kudeta, secara paksa dengan tidak hormat gitu ya. Dan si MPRS inilah langsung mengangkat si Soeharto sebagai pejabat presiden menggantikan si Soekarno. Jadi mulai saat itulah si Soeharto menjalankan pemerintahan pejabat Presiden Republik Indonesia. Kemudian disusul lagi sidang umum MPRS nomor 5 tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 gitu ya, menghasilkan yaitu adalah tentang pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, di mana saat diangkatnya si Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia ini awalnya adalah untuk menggantikan posisinya si Soekarno, supaya apa? Supaya Indonesia memiliki yang namanya pejabat presiden, karena si Soekarno sudah diberhentikan secara tidak hormat. Jadi si Soeharto ini mengemban sebagai presiden sampai dengan dilaksanakannya pemilu presiden berdasarkan hasil pemilu MPR gitu ya. Jadi sampai dengan menunggu hasil pemilu oleh MPR, maka yang menjalankan pemerintahan sebagai presiden itu dijabat oleh si Soeharto. Dan si Soeharto ini resmilah dilantik pada 27 Maret 1968. Jadi anak didik kami sekalian, Presiden Soeharto itu mulai dari 27 Maret 1968 gitu ya. Jadi itulah mula bagaimana proses terjadinya masa Orde Baru. Anak didik kami sekalian, ada banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa Orde Baru ini. Kita lihat dulu yang pertama, peristiwa luar negeri. Peristiwa luar negeri itu adalah yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Ya, anak didik kami sekalian, saya sudah menyampaikan sebelumnya bahwasannya Indonesia pertama kali masuk anggota PBB itu pada tanggal yang bersamaan dengan masuknya kembali, yaitu 28 September. Akan tetapi tahunnya 1950 pada masa demokrasi liberal kabinetnya si Muhammad Natsir gitu ya. Kemudian ternyata si Indonesia ini akhirnya di pertengahan pernah keluar sebagai anggota PBB. Anak didik kami sekalian, kalau masih ingatnya kalian konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia ini adalah berhubungan tentang perebutan wilayah kependudukan masyarakat atau penduduk daerah perbatasan. Yang mana yang dipersoalkan itu adalah daerah perbatasan di Kalimantan, yaitu adalah Sarawak dan Sabah, yang mana se-Indonesia mengklaim bahwasannya Sarawak dan Sabah itu adalah wilayah Indonesia, sementara si Malaysia mengklaim itu adalah
daerahnya si Malaysia. Oleh sebab daerah perbatasan inilah yang membuat Indonesia dengan si Malaysia tidak kunjung berhenti untuk yang namanya konfrontasi. Ya, sampai-sampai Indonesia meminta bantuan kepada PBB, akan tetapi slow respon dari si PBB. Justru malah si PBB mengangkat Malaysia sebagai anggota Dewan Tidak Tetap di PBB. Sementara saat itu si Insinyur Soekarno berjanji apabila si PBB tidak melakukan tindakan atau tidak pro kepada Indonesia, maka Indonesia akan dikeluarkan sebagai anggota PBB. Jadi anak didik kami sekalian, karena telah terucap janji, akhirnya Insinyur Soekarno memutuskan hubungan dari anggota PBB. Tepatnya pada tanggal yang bersamaan dengan diangkatnya si Malaysia sebagai Dewan Anggota PBB, yaitu pada tanggal 7 Januari 1965. Ingat ya anak didik kami sekalian, Indonesia masuk anggota PBB pertama kali sebagai anggota PBB itu adalah pada tanggal 28 September 1950 pada masa demokrasi liberal Kabinet Natsir. Indonesia keluar sebagai anggota PBB itu pada tanggal 7 Januari 1965 pada masa demokrasi terpimpin oleh karena diangkatnya Malaysia sebagai anggota Dewan Tidak Tetap oleh si PBB dan karena si PBB slow respon terhadap Indonesia. Seakan-akan di sini si PBB lebih memihak kepada Malaysia gitu ya. Ternyata masa peralihan kan 1966 sampai dengan 1968, si Soeharto yang telah mendapatkan hak mandat untuk menjalankan pemerintahan sebagai presiden merujuk kembali membawa Indonesia ke hadapan PBB untuk dijadikan sebagai anggota. Kenapa? Karena Indonesia ternyata dengan keluar sebagai anggota PBB memiliki banyak kendala, bahkan terkucilkan. Bahkan bantuan pun sangat susah didapatkan. Hubungan bilateral dengan negara-negara pun sangat susah dijangkau. Oleh sebab itu, untuk menghindari kewalahan dalam berbagai bidang, terjadilah inisiatif anggota DPRD mengajukan kepada pemerintah untuk menjalin kembali masuk kepada anggota PBB. Jadi masanya si Soeharto, baliklah Indonesia masuk kembali sebagai anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Gitu ya anak didikan sekalian. Oke, berikutnya kita membahas terhadap pemberhentian konfrontasi dengan Malaysia. Anak didik kami sekalian, konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia ini adalah konfrontasi masalah daerah perbatasan, yaitu adalah Sarawak dan Sabah yang tadi Miss jelasin gitu ya. Yang mana penyelesaian konfrontasi antara si Malaysia dengan si Indonesia ini dilaksanakan melalui perundingan di Bangkok yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1966, yang mana anggota atau pihak dari si Indonesia sebagai Menteri Luar Negeri itu diwakili oleh si Adam Malik, sementara sebagai wakil dari si Malaysia diwakilkan oleh si Perdana Menteri Tuan Abdul Rajak. Hasil dari perundingan di Bangkok tersebut adalah disepakatilah beberapa poin. Di antaranya
rakyat Sabah dan Sarawak diberikan jajak pendapat. Jajak pendapat yang dimaksud adalah pemungutan suara untuk memilih kedudukan mereka, apakah memilih Indonesia atau Malaysia. Ternyata setelah dilakukan jajak pendapat antara Sarawak dan Sabah, mereka ternyata memilih negara Malaysia. Jadi Indonesia di sini tidak boleh sakit hati. Kenapa? Karena ini udah hasil kesepakatan. Jadi tidak terjadi lagi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Poin berikutnya adalah kedua negara belah pihak yang dimaksud adalah antara Indonesia dengan Malaysia merujuk kembali hubungan diplomasi gitu ya, kerja sama. Berikutnya, poin yang ketiga adalah menghentikan permusuhan di antara kedua negara. Jadi, sejak perundingan di Bangkok ini dijalinlah kerjasama antara Malaysia dengan Indonesia, hubungan diplomasi kembali, kemudian pemberhentian permusuhan, kemudian antara Sarawak dan Sabah tidak diperebutkan lagi karena mereka sudah sah memilih negara Malaysia gitu ya. Berikutnya, bantuan luar negeri. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia meminta bantuan atau menjalin hubungan kerjasama dengan luar negeri. Di antaranya adalah bantuan dari IMF, Bank Dunia, IKKI, dan mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan penanaman modal asing di Indonesia. Tujuan pengeluaran undang-undang yang berkaitan dengan penanaman modal asing ini adalah untuk menarik para investor asing terhadap Indonesia. Politik luar negeri berikutnya adalah pembentukan ASEAN. ASEAN ini adalah perkumpulan negara-negara se-Asia Tenggara, yang mana ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Ada 5 pendiri negara ASEAN, di antaranya adalah Indonesia, ada Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Jadi sahlah negara anggota ASEAN sekarang ini adalah 11 negara setelah ditambahkan Timor Leste, karena Timor Leste telah keluar dari negara Indonesia gitu ya. Anak didik kami sekalian, ASEAN ini memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk memajukan kepentingan bersama, kemudian mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan perdamaian serta stabilitas regional. Kemudian anak didik kami sekalian, peran Indonesia sebagai anggota ASEAN itu ada beberapa poin, diantaranya adalah membantu penyelesaian konflik ASEAN, kemudian membantu penyelesaian konflik Kamboja, yang mana itu ada 2 kali dilaksanakan, yaitu adalah JIM 1, yaitu adalah Jakarta Enormity 1 dan Jakarta Enormity 2. Kemudian didirikannya lah pabrik pupuk urea se-ASEAN dengan pusatnya itu adalah di Aceh. Jadi inilah merupakan peranan Indonesia atau kontribusi negara Indonesia sebagai anggota ASEAN. Selanjutnya, bidang hubungan luar negeri lainnya yang diikuti Indonesia adalah melakukan pengiriman pasukan Garuda Indonesia. Ini merupakan wujud dari politik bebas aktif luar negeri Indonesia, yaitu adalah dengan cara menjalin persaudaraan dengan menciptakan perdamaian dunia. Jadi kalau ada perang antar negara, sebagai anggota PBB, Indonesia turut dalam perdamaian dunia dengan cara mengutus anggota-anggota tentara
ataupun TNI maupun Polri kepada ke luar negeri dengan tujuan memberikan kontribusi untuk perdamaian dunia. Jadi anak didik kami sekalian, adanya angkatan dari Indonesia yang ditugaskan ke luar negeri supaya apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan perdamaian dunia sebagai anggota negara yang berhubungan dengan anggota PBB, yang mana itu dilaksanakan yaitu Kongo 1 sampai dengan Kongo Garuda yang ke-17 gitu ya. Anak didik kami sekalian, yang tadi kan kita membahas bagaimana peristiwa politik penting Orde Baru itu yang dibahas luar negeri. Sekarang kita lihat bagaimana di dalam negeri. Peristiwa politik dalam negeri di Indonesia kita awali dengan yang pertama adalah diselenggarakannya pemilu umum pertama kali pada masa Orde Baru gitu ya. Dibedakan ya anak didik kami sekalian, pemilu pertama kali Orde Baru dengan pemilu pertama kali se-Indonesia. Pemilu pertama kali se-Indonesia itu dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu pada masa demokrasi liberal tentang pemilihan antara anggota DPR dan Dewan Konstituante yang dilaksanakan berturut-turut 29 September 1955 dan 15 Januari 1955. Jadi, pemilu pertama pada masa Orde Baru itu dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971, di mana ada 10 personel partai pada saat itu. Di antaranya ada Partai Katolik, Partai Sarekat Islam Indonesia, Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Golongan Karya, Partai Murba, Perti, dan IPKI gitu ya. Kemudian anak didik kami sekalian, ke-10 partai ini disederhanakan gitu ya, atau dilakukan penggabungan atau fusi. Jadi fusi atau penggabungan ini berdasarkan persamaan program, bukan persamaan ideologi gitu ya. Jadi inilah yang membuat penyimpangan. Setelah dilakukan fusi, terdapatlah 3 partai besar, yaitu adalah Partai Persatuan Pembangunan yang terdiri dari fusi Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Sarekat Islam Indonesia, dan Perti gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia ini adalah fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, kemudian ada IPKI dan Perkindo, dan yang terakhir adalah Golongan Karya. Jadi di antara ketiga partai ini yang tidak melakukan fusi yaitu Golongan Karya. Jadi setiap pemilu anak didik kami sekalian seakan-akan tersettinglah di sini pemilunya itu adalah hanya Partai Golkar. Jadi partainya si Soeharto lah yang selalu menang dalam setiap pemilu. Makanya selama 6 periode hanya partainya si Soeharto lah sebagai partai pemenang. Kenapa? Karena ini sudah merupakan settingan, jadi hanya seremonial atau formalitas saja. Jadi si Soeharto, pada masa si Soeharto ini ternyata melakukan banyak penyimpangan juga gitu ya. Jadi pemilu itu hanya sebatas seremonial, nyata-nyatanya sudah ada settingan di dalam gitu ya. Berikutnya, penyimpangan berikutnya adalah pemberlakuan sosialisasi Pancasila sebagai asas yang tunggal. Kenapa ini sebagai bentuk dari penyimpangan? Jelas. Kenapa? Tujuan awal
sosialisasi Pancasila sebagai asas tunggal ini dijadikan juga sebagai asas tunggal dalam setiap organisasi. Kemudian digalakkan atau ditingkatkan atau dipromosikan kepada masyarakat program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Tujuan awalnya adalah untuk mencapai kesamaan bangsa. Akan tetapi dalam praktek di lapangan, ini dijadikan seolah-olah bahwasannya pemerintahan Orde Baru menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen. Padahal secara nyata di lapangan banyak penyimpangan dalam segala bidang. Jadi ibarat kata membawa-bawakan nama Pancasila, tetapi dalam praktek yang sesungguhnya adalah banyak penyimpangan, gitu ya. Berikutnya, anak didik kami sekalian, pada masa Orde Baru itu Timur itu masuk kepada wilayah Republik Indonesia, yang mana ini dikumandangkan pada masa deklarasi Balibo, gitu ya. Demokrasi Balibo ini dilaksanakan adalah pada tahun 1975 masuklah Timur ini provinsi yang ke-27, gitu ya. Jadi di sini ada empat partai yang memiliki yang namanya tujuan yang berbeda, gitu ya. Yang mana si Apodeti, Kota dan Tarbasilas mereka memilih masuk ke Indonesia. Jadi gini anak didik kami sekalian ya, setelah adanya dekolonialisasi dari daerah-daerah jajahan, maka si Timur memilih apakah mereka memilih si Portugal, karena ini kan daerah jajahannya si Portugal. Jadi pada masa ini, masa dekolonialisasi atau pemberian kebebasan terhadap daerah-daerah terjajah, diberikanlah kebebasan memilih apakah mereka berdiri sendiri sebagai sebuah negara, apakah bergabung terhadap Republik Indonesia, dan apakah mereka bergabung terhadap penjajahnya, yaitu adalah si Portugal. Jadi ada 3 partai yang memilih masuk ke Indonesia, Apodeti, Kota dan Tarbasilas. Sementara UDT itu adalah partai yang masih menginginkan berada di bawah naungan si Portugal, akan tetapi selanjutnya memilih Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah yang kelima, si Fertilin. Si Fertilin ini berkeinginan adalah untuk berdiri sendiri sebagai negara Timur. Jadi pada masa Orde Baru ini sahlah Timur masuk ke Indonesia sebagai provinsi yang ke-27. Berikutnya adalah kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi pada masanya si Soeharto itu terkenal, yaitu adalah pelita. Pelita yang pertama sampai dengan pelita yang ke-6. Anak didik kami sekalian, inilah yang membuat si Soeharto dituntut mundur dari jabatannya. Kenapa? Karena pada saat itu tahun 1997 sampai dengan 98 terjadi yang namanya peristiwa krisis moneter sedunia. Krisis moneter sedunia berpengaruh terhadap krisis ekonomi di Indonesia. Jadi anak didik kami sekalian, Indonesia sempat menjadi negara yang kaya dan makmur pada masa pemerintahan si Soeharto. Kenapa? Karena Indonesia pernah mendapatkan reward terbaik, suplai swasembada pangan terbaik se-Asia Tenggara, khususnya tanaman beras atau padi. Akan tetapi pada masa tahun 1997 sampai dengan 98 terjadi krisis ekonomi dunia yang berpengaruh terhadap krisis moneter di Indonesia juga. Selain itu, ada penyimpangan lain, diantaranya adalah korupsi
atau disebut dengan istilah KKN, korupsi yaitu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini jugalah yang membuat si Soeharto dipaksa mundur dari jabatannya gitu ya. Sampai-sampai terjadilah peristiwa demonstrasi yang menuntut si Soeharto harus turun dari jabatannya sebagai presiden. Kenapa? Karena sudah banyak terjadi penyimpangan di mana-mana ada demonstrasi gitu ya. Kenapa? Karena kekacauan di Indonesia dalam segala bidang. Sudah terjadi krisis dan terjadi lagi praktek KKN. Itulah yang membuat keterpurukan masanya si Soeharto, yang pada akhirnya nanti si Soeharto terpaksa mundur dari jabatannya. Gitu ya anak didik kami sekalian. Jadi anak didik kami sekalian, itulah topik tentang peristiwa masa Orde Baru. Jadi intinya masanya si Soeharto itu juga dipaksa berhenti mundur oleh demonstrasi besar-besaran dari seluruh Indonesia, mulai dari barat sampai dengan timur, karena terjadinya kekacaubalauan dalam segala bidang. Ditambahkan lagi dengan krisis moneter dunia dan krisis ekonomi di Indonesia, dan dia mengundurkan diri dari jabatannya. Dan kemudian nanti setelah masanya si Soeharto ini masuklah babak yang berikutnya, yaitu adalah reformasi. Jadi topik kita selanjutnya nantinya itu adalah masa reformasi sampai dengan sekarang gitu ya. Demikianlah anak didik kami sekalian yang berhubungan dengan materi terkait, yaitu adalah seputaran masa Orde Baru. Silakanlah kalian untuk menonton video lainnya, film dokumenter, dan membaca buku yang berhubungan dengan materi terkait, supaya wawasan dan literasi kalian semakin kuat dan luas. Tujuannya adalah kalian paham, kalian mengenali, dan kalian mengerti, serta kalian bisa mengimplementasikan hal-hal positif dari pembelajaran yang telah kita bahas. Jadi setiap kebijakan memiliki kelemahannya masing-masing. Akan tetapi kalau kita bisa mengimplementasikannya ini, yang bermanfaat ini, kita suatu saat nanti bisa sebagai generasi penerus bangsa dan negara yang bisa dijadikan sebagai teladan. Kita ambillah hikmah yang positif, kita buanglah yang negatifnya. Demikian anak didik kami sekalian, semangat belajar dan sampai bertemu kembali. Sekian dan terima kasih.